Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman kupas kasus, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih telah play video ini. Kali ini kita akan bahas berita yang gila nih yang terjadi di Sangatta Utara, Kutai Timur. Anak 7 tahun diculik dan dibun-bun oleh iblis ini, oknum driver ojol yang minta tebusan 200 juta. Bagaimana kalau dilengkap kisah kelam ini? Mengapa pelaku sampai tega melakukan tindakan biadab ini, dan pelajaran berharga apa yang bisa kita ambil dari hilangnya nyawa tak berdosa ini? Sebelum kita lanjut videonya, subscribe dulu dan kita bahas kasus ini di kolom komentar, dan infokan teman-teman dari kota mana biar saya tahu video ini sudah sampai daerah mana. Langsung kita bahas lebih dalam di kupas kasus sekarang. Sore menjelang malam, suasana kampung Sangatta Utara, Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur terlihat seperti hari-hari biasa. Anak-anak masih bermain di sekitar rumah. Orang tua berbincang dengan tetangga. Tidak ada yang menyangka bahwa dalam hitungan jam, sebuah tragedi besar akan mengguncang seluruh Kutai Timur. Seorang bocah laki-laki berusia 7 tahun menghilang tanpa jejak. Awalnya keluarga mengira ia hanya bermain terlalu jauh. Namun semakin malam bocah itu tak kunjung pulang. Salah satu temannya menginformasikan jika dia diajak pergi naik motor sama orang pakai jaket kuning. Orang tuanya pun kaget karena tidak mengenal siapa sosok pria itu. Tidak lama berselang, kurir datang mengantar paket berupa kardus yang bertuliskan permintaan tebusan. Ibunya pun segera melaporkan ke polisi hingga pencarian besar-besaran dilakukan. Polisi bergerak, media sosial khususnya di daerah Kalimantan Timur mulai menyebarkan kabar ini, namun 2 hari kemudian harapan keluarga untuk menemukan sang anak dalam keadaan hidup hancur berkeping-keping. Korban ditemukan sudah tidak bernyawa. Yang membuat kasus ini semakin menggemparkan adalah identitas pelakunya. Orang asing namun pernah 1 kali berinteraksi dengan ayah korban. Inilah kisah nyata tragis Muhammad Royan Prasetyo, 7 tahun. Di mata keluarga dan tetangganya, Royan dikenal sebagai anak yang aktif dan mudah bergaul. Seperti kebanyakan anak usianya, dunia Royan masih dipenuhi permainan, tawa, dan rasa ingin tahu. Dia tinggal bersama keluarganya di Kampung Tator, Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Royan bukan asli Kaltim, namun dari Jawa Tengah. Ayahnya Prasetyo dan ibunya Julfa Askia Zahidah. Lingkungan tempat tinggalnya cukup ramai. Warga saling mengenal satu sama lain. Anak-anak sering bermain bersama hingga sore bahkan malam hari. Karena itulah ketika Royan bermain di sekitar rumah, orang tuanya tidak pernah terlalu khawatir. Mereka merasa lingkungan tersebut relatif aman. Tidak ada yang menyangka bahwa rasa aman itu suatu hari akan berubah menjadi mimpi buruk. Muhammad Yunus, 32 tahun, lahir di Selayar, 29 April 1994, dan informasikan lebih lanjut bagaimana sosok pelaku ini, namun sehari-hari ia bekerja sebagai driver ojol. Pekerjaan itu membuatnya bertemu banyak orang termasuk ayah Royan. Menurut hasil penyelidikan setelah tertangkap, sekitar 5 bulan lalu di awal Januari, Yunus pernah mengantar ayah korban sebagai penumpang. Dari interaksi singkat itulah sempat ada percakapan dari ayah Royan tentang uang sekitar 1 miliar. Dan hanya itu saja selayaknya driver ojol mengantar pulang penumpang ke tujuan, yaitu rumah Royan. Selanjutnya tidak ada hal lain yang terjadi. Namun beberapa bulan kemudian, Yunus terlilit utang cukup besar. Entah bagaimana proses berpikirnya saat itu, saat menerima orderan yang melewati rumah Royan, teringatnya kembali terdahulu percakapan dengan ayah Royan dan menilai keluarga Royan memiliki kondisi ekonomi yang sangat baik. Di benaknya mulai muncul sebuah rencana. Rencana yang perlahan berubah menjadi kejahatan. Keinginan mendapatkan uang secara cepat membuat Yunus mengambil jalan yang sangat gelap. Ia mulai memikirkan penculikan. Targetnya adalah seorang anak kecil yang tidak berdosa dan meminta tebusan 200 juta rupiah. Beberapa hari sebelum kejadian, Yunus memantau, mengawasi sekitar rumah Royan dan memikirkan waktu yang tepat untuk menculik Royan. Sebenarnya hal ini sempat diketahui ibu Royan karena ada ojek yang sering bolak-balik di sekitar rumah namun tidak curiga apapun, dan menganggap itu hal biasa ojol sedang mencari alamat.
Senin 1 Juni 2026 sekitar jam 7 malam, Ibu Royan sedang melakukan aktivitas rumah tangga dan ayah Royan tidak di rumah karena sedang dinas di Bandung. Saat itu, Ibu Royan hendak membuang sampah yang hanya berjarak sekitar 200 meter dari rumah. Royan sempat diajak ikut, namun Royan melihat teman-temannya sedang bermain di luar rumah sehingga menolak ajakan ibunya dan memilih untuk tetap bermain. Ibu Royan pun merasa tidak apa-apa karena hanya sebentar saja, dekat, dan Royan bermain masih di depan rumah bersama anak tetangga lainnya. Tidak ada tanda-tanda bahaya, tidak ada firasat buruk, semuanya terlihat biasa. Beberapa saat kemudian, sang ibu kembali ke rumah lanjut menyelesaikan pekerjaan di dalam rumah dan mengira Royan masih bermain di sekitar lingkungan. Pada saat itulah Yunus melihat Royan bermain di luar bersama teman-temannya, tanpa ada pengawasan orang dewasa di sekitar situ. Dirasa ini waktu yang tepat, Yunus melancarkan aksinya. Yunus perlahan mendekati Royan. Sebagai orang dewasa, ia tidak kesulitan mendapatkan kepercayaan seorang anak kecil. Royan kemungkinan tidak merasa terancam, tidak menyadari bahwa dirinya sedang berada dalam bahaya besar. Yunus kemudian mengajak Royan pergi menggunakan sepeda motor dengan alasan ingin mengajak memancing yang tidak jauh. Meninggalkan lingkungan rumah, meninggalkan keluarganya, dan tanpa disadari oleh siapapun, perjalanan itu menjadi perjalanan terakhir Royan. Motor terus melaju menjauh, menuju kawasan Bukit Pelangi, daerah yang relatif lebih sepi dibandingkan dengan lingkungan tempat tinggal Royan. Di sana, Yunus membawa Royan ke lokasi yang jauh dari keramaian. Tidak ada saksi, tidak ada orang yang bisa membantu, hanya ada anak kecil dan seorang pria dewasa yang telah membawa niat jahat. Di sisi lain, Ibu Royan tidak tahu jika anaknya telah dibawa pergi. Namun ketika waktu berlalu dan Royan tidak kunjung terlihat, rasa khawatir mulai muncul. Ia mencoba mencari ke tempat-tempat yang biasa didatangi Royan, tetapi Royan tidak ada di sana. Nama Royan dipanggil berulang kali. Tetangga ikut membantu di setiap sudut perumahan diperiksa, namun hasilnya nihil. Royan seakan menghilang tanpa jejak, tanpa suara, tanpa petunjuk. Seketika, salah satu teman Royan menginformasikan jika melihat Royan diajak pergi naik motor bersama laki-laki yang memakai jaket kuning ojol. Orang tuanya pun kaget karena tidak pernah mengenal siapa sosok pria itu. Tidak lama berselang, kurir datang mengantar paket berupa kardus yang bertuliskan permintaan tebusan. Yunus ternyata telah menyiapkan rencana meminta uang tebusan yang jumlahnya tidak sedikit, 200 juta rupiah. Yunus percaya keluarga Royan akan memenuhinya karena beranggapan Royan adalah keluarga kaya dan berusaha melakukan apa saja demi menyelamatkan anak mereka. Surat permintaan tebusan pun diterima Ibu Royan yang berisi, "Kalau masih mau ketemu Royan, TF 200 juta, paling lambat jam 10 malam ini. Nomor rekening 90197078 atas nama inisial NY. Bank Shibeng. Uang masuk saya langsung antar anaknya ke situ." Begitu bunyi sepucuk surat yang dituliskan dengan spidol hijau di atas kardus. Seketika membaca surat itu, Ibu Royan pun syok, kaget, tidak percaya, seakan dunianya runtuh. Dengan kondisi lemas, Ibu Royan pun menelepon suaminya mengabarkan kabar yang menggemparkan ini. Segera Ibu Royan dibantu tetangga melaporkan hal ini ke Polsek Sangatta Utara, membuat laporan anak hilang dan dugaan penculikan anak. Dengan adanya surat permintaan tebusan menunjukkan bahwa aksi tersebut bukan terjadi secara spontan. Ada unsur perencanaan, ada niat yang sudah dipikirkan sebelumnya. Diduga karena sudah melewati jam 10 malam, masih belum juga ditransfer jumlah uang tebusan yang diminta, entah karena panik atau karena takut identitasnya terbongkar, rencana penculikan berubah menjadi pembunuhan. Dan pada titik itulah tragedi semakin mengerikan. Yunus membawa Royan ke kawasan belakang Masjid Agung Al-Faruq di Bukit Pelangi, memberikan alasan akan memancing. Bagi seorang anak berusia 7 tahun, ajakan itu tentu terdengar menarik. Royan mungkin tidak pernah menyangka bahwa orang di hadapannya sedang menyimpan niat jahat. Di lokasi sepi itulah kejahatan terjadi. Di tempat itu ada parit dan genangan air yang tidak terlalu dalam. Di pinggir parit, Yunus dengan sadis melakukan kekerasan terhadap Royan. Royan dicekek, dibuat tidak berdaya. Tenaga anak 7 tahun itu kalah jauh dengan orang dewasa. Dan segitu itu juga, Yunus mendorong Royan ke dalam parit, lalu meninggalkan Royan begitu saja di area berair. Hasil autopsi kemudian menunjukkan bahwa Royan meninggal akibat tenggelam. Malam itu, di tempat yang sunyi, seorang anak kecil kehilangan nyawanya,
sementara keluarganya masih berharap ia akan pulang ke rumah. Di sisi lain, kembali ke kampung Tator, malam berganti pagi, pagi berganti malam, Royan belum ditemukan. Informasi orang hilang mulai menyebar luas. Foto korban beredar di media sosial. Warga berdatangan membantu pencarian. Polisi memeriksa berbagai petunjuk. Setiap informasi sekecil apapun ditelusuri. Warga hidup dalam ketidakpastian, mereka terus berharap mungkin Royan tersesat. Mungkin ada yang membawanya lalu akan mengembalikannya. Saat itu harapan keluarga hanya satu, yaitu dalam kondisi baik-baik saja dan segera pulang ke rumah dalam keadaan selamat. Harapan-harapan itulah yang membuat keluarga terus bertahan meski setiap jam yang berlalu terasa semakin berat. Penyelidikan dilakukan secara intensif, jejak digital diperiksa, keterangan saksi dikumpulkan, pergerakan korban ditelusuri, potongan demi potongan informasi mulai membentuk gambaran utuh. Didapat dari CCTV saat malam kejadian, Royan dibawa oleh pria menggunakan jaket kuning ojol dan motor Scoopy warna putih. Polisi pun menelusuri jejak pelaku dan semua mengarah ke Muhammad Yunus, driver ojek online berusia 32 tahun. Tim gabungan bergerak cepat untuk melakukan penyergapan. Pelaku berhasil diamankan di Balikpapan hanya 24 jam sejak Royan dinyatakan hilang. Penangkapan itu menjadi titik terang dalam kasus yang menyita perhatian publik. Saat diperiksa, Yunus masih mengelak kalau dia bukan pelakunya. Namun sudah jelas, surat tebusan beserta nomor rekening tujuan adalah milik Yunus. Saat ditanya di mana keberadaan Royan, Yunus hanya menjawab tidak tahu karena sudah ditinggalkan di Taman Venus. Yunus masih memberikan keterangan berbelit. Namun hingga akhirnya dia mengaku kalau Royan dibuang di parit belakang Masjid Agung Al-Faruq di Bukit Pelagi. Rabu 3 Juni 2026 kabar pahit pun datang. Sekitar jam 11 siang, tim mencari menemukan jasad Royan di kawasan Bukit Pelagi. Kabar itu langsung menyebar, suasana berubah menjadi duka mendalam. Harapan yang selama 2 hari dipeluk erat akhirnya runtuh. Tidak ada lagi kemungkinan Royan pulang sambil tersenyum, tidak ada lagi suara tawa anak kecil di rumah itu, yang tersisa hanyalah kesedihan. Tangis keluarga pun pecah, warga yang mengikuti pencarian ikut berduka. Sangatta berduka, Kutai Timur berduka. Dan masyarakat Indonesia kembali diingatkan bahwa kejahatan terhadap anak bisa terjadi di mana saja. Kasus yang menimpa Muhammad Royan Prasetyo bukan hanya menjadi kasus yang menggemparkan, tetapi juga menyimpan banyak pelajaran penting bagi kita semua. Ini adalah peringatan keras bagi para orang tua, keluarga, dan masyarakat bahwa ancaman terhadap anak bisa datang dari mana saja dan kapan saja. 1. Kejahatan bisa datang dari orang yang tidak sepenuhnya asing. Banyak orang beranggapan bahwa penculik atau pelaku kejahatan selalu orang yang sama sekali tidak dikenal korban. Namun dalam kasus ini, pelaku ternyata pernah berinteraksi dengan ayah korban. Kewaspadaan tidak hanya ditujukan kepada orang asing, tetapi juga kepada orang-orang yang mungkin pernah dikenal atau pernah berada di sekitar lingkungan keluarga. Jangan pernah memberikan informasi kepada siapapun yang berpotensi orang tersebut tergiur dengan pernyataan kita, terlebih orang tersebut tidak terlalu dekat. 2. Pentingnya edukasi keselamatan untuk anak. Anak-anak seringkali mudah percaya kepada orang dewasa cuma jika diajak dengan cara yang ramah atau diberi iming-iming kegiatan yang menyenangkan. Orang tua perlu mengajarkan kepada anak, jangan ikut dengan siapapun tanpa izin orang tua. Jangan menerima ajakan pergi dari orang lain meskipun terlihat baik. Anak-anak perlu diajarkan sejak dini untuk berani menolak ajakan siapapun meskipun orang tersebut terlihat ramah, dikenal atau mengaku mengenal orang tuanya. Segera mencari bantuan jika merasa tidak aman, menghafal nama lengkap, alamat rumah, dan nomor telepon orang tua. Pendidikan keselamatan seperti ini dapat menjadi perlindungan pertama bagi anak. 3. Pengawasan anak tidak boleh dianggap sepele. Jangan pernah menganggap lingkungan yang terlihat aman benar-benar bebas dari bahaya. Kampung Tator bukanlah daerah yang dikenal rawan kejahatan. Warga saling mengenal satu sama lain. Anak-anak bisa bermain hingga sore bahkan malam hari. Lingkungan yang terlihat aman terkadang membuat orang tua merasa lebih tenang membiarkan anak bermain sendiri. Namun, kasus ini menunjukkan bahwa kejahatan bisa terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Karena itu kewaspadaan harus tetap dijaga meskipun kita tinggal di lingkungan yang terlihat tenang. 4. Keserakahan dapat menghancurkan banyak kehidupan.
Motif utama dalam kasus ini diduga adalah keinginan memperoleh uang secara instan dengan cara yang salah, membuat pelaku mengabaikan nilai kemanusiaan. Satu keputusan yang didorong oleh keserakahan mengakibatkan hilangnya nyawa seorang anak, hancurnya kebahagiaan sebuah keluarga, masa depan pelaku yang ikut berakhir di balik jeruji besi. Kasus ini menjadi pengingat bahwa jalan pintas untuk mendapatkan keuntungan seringkali berakhir dengan kerugian yang jauh lebih besar. Satu keputusan jahat menghasilkan penderitaan yang tidak akan hilang sepanjang hidup. 5. Pentingnya kepedulian lingkungan dan masyarakat. Jangan pernah meremehkan tanda-tanda yang terlihat kecil. Dalam kasus ini disebutkan bahwa pelaku beberapa kali terlihat berada di sekitar lingkungan korban sebelum kejadian. Saat itu mungkin terlihat biasa saja, namun terkadang pelaku kejahatan memang melakukan pengamatan terlebih dahulu sebelum menjalankan aksinya. Jika melihat sesuatu yang mencurigakan, tidak ada salahnya untuk lebih waspada. Pencarian Royan melibatkan banyak warga yang ikut membantu mencari dan menyebarkan informasi. Kepedulian masyarakat sangat penting ketika ada anak yang hilang atau berada dalam bahaya. Semakin cepat informasi menyebar dan semakin banyak mata yang membantu mencari, maka semakin besar peluang korban ditemukan lebih cepat. 6. Orang tua perlu mengenal lingkungan sosial anak. Di era sekarang ini, orang tua perlu mengetahui siapa teman bermain anaknya, siapa orang dewasa yang sering berada di sekitar lingkungan mereka, dan aktivitas apa saja yang dilakukan anak ketika berada di luar rumah. Kemana anak biasanya pergi. Orang-orang yang sering berinteraksi dengan anak bukan untuk membatasi kehidupan anak, tetapi sebagai bentuk perlindungan untuk mengurangi risiko terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. 7. Nyawa dan keselamatan anak tidak bisa digantikan dengan apapun. Dalam kasus ini, ada dugaan motif uang tebusan. Pada akhirnya, tidak ada jumlah uang yang dapat menggantikan nyawa seorang anak. Pelajaran terbesar dari tragedi ini adalah bahwa kehidupan manusia, terutama anak-anak, memiliki nilai yang jauh lebih tinggi daripada harta atau keuntungan apapun. Kita bersama turut mendoakan almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga ditinggalkan diberikan ketabahan yang luar biasa, dan keadilan harus ditegakkan. Tentunya pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan hukum sesuai dengan ketentuan. Kisah dari Muhammad Royan Prasetyo ini merupakan catatan kelam bagi kita, dengan harapan ini menjadi pelajaran berharga, semoga tidak terjadi di kemudian hari. Setiap anak berhak untuk kembali pulang ke rumah, dan tidak ada orang tua manapun yang harus menerima kenyataan pahit seperti ini, menyaksikan anaknya tidak pernah kembali. Nantikan kasus dan pelajaran lainnya di Kupas Kasus. Wassalam.